Skuad mengerikan Piala AFF 2026. John Hartman racik lini serang. Ciro Alves jadi amunisi kejutan. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara kembali memanas menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen paling bergengsi di kawasan ini diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit, terutama setelah sejumlah negara melakukan perombakan besar terhadap skuad dan strategi mereka. Namun, sorotan terbesar justru mengarah kepada timnas Indonesia yang kini memasuki era baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Kanada, John Hartman. Kehadiran Hartman membawa optimisme tinggi bagi publik sepak bola Indonesia. Pelatih yang memiliki pengalaman menangani tim nasional di level internasional itu mulai membangun identitas permainan yang lebih modern, agresif, dan disiplin. Sejak dipercaya memimpin skuad Garuda, ia langsung bergerak cepat dengan menyusun program pemusatan latihan intensif demi meningkatkan kreativitas dan efektivitas lini serang. Di tengah persiapan tersebut, muncul kabar yang langsung menghebohkan publik sepak bola Asia Tenggara. Nama penyerang sayap berpengalaman milik Malut United, Ciro Alves, dikabarkan masuk dalam proyeksi skuad timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Rumor ini pun memunculkan berbagai spekulasi mengenai kekuatan baru Garuda yang berpotensi membuat para rival, terutama Vietnam, Thailand, dan Malaysia, harus meningkatkan kewaspadaan mereka. Fokus Hartman bangun fondasi dari pemain lokal. Piala AFF bukan merupakan agenda resmi dalam kalender FIFA. Kondisi tersebut membuat klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka untuk memperkuat tim nasional. Artinya, John Hartman kemungkinan besar tidak dapat memanggil sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa seperti Jai Itzes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner apabila jadwal kompetisi mereka berbenturan dengan turnamen. Situasi tersebut justru dijadikan tantangan sekaligus peluang oleh Hartman. Ia memilih fokus memaksimalkan kualitas pemain-pemain yang berkompetisi di Liga Indonesia. Sebanyak 23 pemain domestik dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dengan tujuan membangun chemistry, sekaligus memperkenalkan filosofi permainan yang diinginkannya. Dalam salah satu kesempatan konferensi pers, Hartman menegaskan bahwa agenda latihan bukan sekadar memilih pemain terbaik, melainkan membangun fondasi taktik jangka panjang. Kami mengadakan pemusatan latihan ini karena saya ingin mulai membangun fondasi taktik tim, khususnya memaksimalkan potensi pemain lokal yang ada di kompetisi domestik. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelatih asal Kanada itu tidak hanya berpikir untuk satu turnamen, tetapi juga menyiapkan sistem permainan yang dapat menjadi identitas timnas Indonesia di masa depan. Beberapa nama seperti Rizky Ridho diproyeksikan menjadi pemimpin di lini belakang, sementara Beckham Putra diharapkan mampu menjadi motor kreativitas di lini tengah. Di sektor depan, Hoki Caraka dan beberapa penyerang muda lainnya dipersiapkan untuk menjadi ujung tombak serangan Garuda. Rumor Ciro Alves menjadi magnet perhatian. Di tengah proses pembentukan skuad, publik dikejutkan oleh rumor mengenai peluang bergabungnya Ciro Alves ke timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Pemain asal Brasil tersebut sudah sangat dikenal oleh pencinta sepak bola Indonesia. Selama beberapa musim berkarir di Liga 1, Ciro menunjukkan kualitas luar biasa sebagai penyerang sayap yang memiliki kecepatan tinggi, kemampuan menggiring bola, serta insting mencetak gol yang tajam. Ia juga dikenal sebagai pemain yang mampu menciptakan peluang dari situasi sulit dan menjadi pembeda ketika tim mengalami kebuntuan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Ciro telah mengajukan dokumen perpindahan kewarganegaraan sejak akhir tahun sebelumnya. Berdasarkan regulasi yang berlaku, ia dikabarkan telah memenuhi syarat masa tinggal selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia sejak 2019. Apabila seluruh proses administrasi selesai tepat waktu sebelum Piala AFF dimulai, maka Indonesia berpotensi memperoleh tambahan kekuatan yang sangat signifikan di lini serang. Kehadiran Ciro tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga fleksibilitas taktik. Ia mampu bermain sebagai penyerang sayap kiri, kanan,
maupun second striker, sehingga memberikan banyak variasi strategi bagi John Hartman. Tidak hanya Ciro, ada amunisi tambahan lainnya. Rumor naturalisasi ternyata tidak berhenti pada nama Ciro Alves saja. Beberapa laporan juga mengaitkan nama David da Silva serta Jordi Weerman sebagai pemain yang tengah menjalani proses serupa. David da Silva merupakan striker yang telah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu mesin gol paling produktif di Liga Indonesia. Pengalamannya di depan gawang membuatnya menjadi ancaman serius bagi setiap lawan. Sementara itu, Jordi Weerman dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, visi permainan yang matang, serta ketenangan dalam mengatur tempo pertandingan. Kehadirannya dapat menjadi pelengkap bagi lini tengah Indonesia yang selama ini membutuhkan sosok pengatur permainan berpengalaman. Jika ketiga nama tersebut benar-benar tersedia untuk memperkuat Garuda, maka Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Mengapa rival mulai merasa khawatir? Ada beberapa alasan yang membuat para rival di Asia Tenggara mulai memberikan perhatian lebih kepada perkembangan timnas Indonesia. Pertama adalah faktor kepemimpinan John Hartman. Sejak mengambil alih tim, pendekatan taktik yang diterapkannya dinilai mampu meningkatkan organisasi permainan Indonesia. Transisi menyerang dan bertahan menjadi lebih rapi, sementara pressing dilakukan dengan intensitas tinggi. Hasilnya mulai terlihat dalam sejumlah pertandingan internasional, di mana Indonesia mampu menunjukkan performa yang lebih meyakinkan dibandingkan sebelumnya. Momentum positif tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Kedua adalah regenerasi pemain muda yang berjalan baik. Tim kelompok usia Indonesia terus memperlihatkan perkembangan sehingga stok pemain berkualitas semakin banyak. Hal ini membuat persaingan internal menjadi lebih sehat dan meningkatkan kualitas keseluruhan tim. Ketiga adalah kedalaman skuad yang semakin baik. Selama bertahun-tahun, Indonesia seringkali bergantung pada beberapa pemain inti. Kini, dengan banyaknya opsi di berbagai posisi, pelatih memiliki fleksibilitas untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan. Kombinasi pengalaman dan energi muda. Salah satu kekuatan terbesar yang sedang dibangun John Hartman adalah keseimbangan antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Pemain muda membawa energi, semangat, serta kecepatan yang tinggi. Sebaliknya, pemain senior memberikan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan membaca situasi pertandingan. Apabila Ciro Alves benar-benar bergabung, ia dapat menjadi mentor sekaligus inspirasi bagi para penyerang muda Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi profesional selama bertahun-tahun akan menjadi nilai tambah yang sangat penting, terutama dalam laga-laga dengan tekanan tinggi. Di sisi lain, pemain-pemain muda seperti Hoki Caraka dan Beckham Putra akan mendapatkan kesempatan belajar secara langsung dari pemain yang telah membuktikan kualitasnya di level kompetisi tertinggi Indonesia. Target mengakhiri kutukan runner-up. Selama sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala AFF, satu fakta yang selalu menjadi pembahasan adalah status sebagai spesialis runner-up. Tim Garuda berkali-kali berhasil mencapai partai final, tetapi belum mampu mengangkat trofi juara. Kini, harapan besar kembali muncul bersama era kepelatihan John Hartman. Dengan persiapan yang lebih matang, sistem permainan yang mulai terbentuk, serta potensi tambahan amunisi baru, Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif. Tentu saja perjalanan menuju gelar juara tidak akan mudah. Thailand, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya juga memiliki ambisi besar untuk menjadi yang terbaik. Namun, Indonesia kini datang dengan modal yang berbeda. Organisasi permainan yang semakin baik, kedalaman skuad yang lebih kuat, dan semangat untuk mengakhiri penantian panjang. Apabila seluruh rencana berjalan sesuai harapan dan para pemain mampu menerapkan strategi yang telah disiapkan, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Skuad Garuda tidak hanya berpeluang menjadi penantang serius, tetapi juga dapat menjelma menjadi salah satu tim paling menakutkan di kawasan Asia Tenggara. Kini publik tinggal menunggu bagaimana John Hartman meracik seluruh potensi tersebut menjadi sebuah tim yang solid.
Jika semua kepingan berhasil menyatu, maka mimpi membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya bukan lagi sekadar angan, melainkan target yang sangat mungkin diwujudkan.